have a good relation for a few years. It's not like I am enjoying. I'm not enjoying. I hope. Halo semua, selamat datang di channel YouTube Gol Terakhir. Kali ini kami akan membagikan kumpulan berita Timnas Indonesia terbaru hari ini, di antaranya sebagai berikut. Seketika dunia bisa dibikin geger, pelatih kelas dunia Jose Mourinho beri sindiran super pedas ke FIFA karena masih menutup mata atas Indonesia. Menurutnya, kalian tak layak pimpin dunia. Pecahkan rekor Asia. Viral sampai di 80 negara, Indonesia disebut panggung baru sepak bola dunia. Begini kata mereka. Alhamdulillah, dikonfirmasi resmi. Kabar gembira bagi Timnas Indonesia. Pelatih Jepang bakal coret 10 pemain senior untuk lawan skuad Garuda. Mantap! Dicampakan Shin Tae-yong, Eliano Reijers akhirnya jadi starter di Timnas Indonesia untuk pertama kalinya bersama Patrick Kluivert. Akhirnya terungkap, ternyata ini alasan Patrick Kluivert panggil Yakob, Yance, Asnawi, dan Lillipali yang sudah 35 tahun ke Timnas Indonesia. Yuk simak ulasan terlengkapnya sebagai berikut. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Seketika dunia bisa dibikin geger, pelatih kelas dunia Jose Mourinho beri sindiran super pedas ke FIFA karena masih menutup mata atas Indonesia. Menurutnya, kalian tak layak pimpin dunia. Ketika arus utama sepak bola dunia masih dipenuhi oleh gemuruh stadion Eropa dan sorotan kamera yang terus-menerus tertuju pada Liga Champions atau duel klasik Amerika Selatan, angin perubahan perlahan berembus dari arah timur. Asia, yang selama puluhan tahun diposisikan hanya sebagai pasar konsumen dalam industri sepak bola global, mulai mengangkat kepalanya. Dan di antara negara-negara Asia itu, satu nama mulai berdiri tegak dengan langkah penuh keyakinan. Indonesia. Negeri seribu pulau ini tak lagi ingin sekadar menjadi pengagum dari kejauhan. Ia ingin menjadi pemain utama di panggung besar. Dan kini, suara dukungan paling mengejutkan datang dari seorang tokoh yang dikenal tak pernah berkata setengah-setengah, Jose Mourinho. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan media olahraga Portugal yang kemudian dikutip luas oleh berbagai jaringan Eropa dan Asia, Mourinho secara terbuka menyindir FIFA. Dengan gaya khasnya yang frontal dan tak mengenal kompromi, ia menantang otoritas tertinggi sepak bola dunia itu untuk berhenti bersikap eksklusif dan mulai membuka mata terhadap potensi sejati dari kawasan yang selama ini mereka abaikan. Jika kalian terus menutup mata terhadap Indonesia, kalian tidak layak memimpin dunia sepak bola, tegas Mourinho. Kalimat itu tidak keluar sebagai basa-basi politis atau diplomasi lembut. Ia adalah ledakan dari seorang pria yang telah menghabiskan hidupnya menyaksikan, menganalisis, dan menaklukkan berbagai kultur sepak bola, dari Porto hingga Madrid, dari Chelsea ke Roma. Dan ketika sosok sebesar Mourinho menyuarakan sebuah kebenaran, dunia wajib mendengarkan. Sebagai pelatih, Mourinho adalah legenda hidup. Lahir di Setúbal, Portugal, pria bernama lengkap Jose Mario dos Santos Mourinho Felix ini memulai karir kepelatihannya di awal 2000-an dengan gebrakan yang langsung membuat dunia terhenyak. Ia membawa FC Porto, tim dari liga yang nyaris tak pernah jadi sorotan global, meraih trofi Liga Champions tahun 2004. Sebuah kejutan yang meruntuhkan dominasi klub-klub kaya Eropa. Dari sana, namanya melejit dan menjadi buruan tim-tim papan atas. Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United, Tottenham Hotspur, hingga AS Roma pernah ia tangani, dan nyaris semuanya ia beri trofi. Gaya melatih Mourinho dikenal pragmatis, efisien, dan penuh kalkulasi. Tapi di balik strategi taktisnya yang dingin, tersimpan semangat revolusioner. Ia selalu membela tim-tim yang diremehkan, menantang status quo, dan menyindir sistem yang menurutnya tidak adil. Tak heran jika kini ia angkat suara untuk membela Indonesia, negara yang telah menunjukkan gairah, dedikasi, dan kemajuan luar biasa, namun tetap dipandang sebelah mata oleh sebagian besar elit sepak bola dunia. Menurut Mourinho, sepak bola adalah tentang keadilan kompetitif, bukan hanya soal sejarah atau pasar komersial. Dan dalam pandangannya,
Indonesia adalah contoh sempurna dari negara yang layak diberi kesempatan lebih besar. Saya tidak bicara karena popularitas, saya bicara karena saya melihat dengan mata kepala sendiri. Stadion yang selalu penuh, tim yang bermain dengan semangat, dan supporter yang hidup bersama sepak bola mereka. Jika FIFA masih mengabaikan semua itu, maka mungkin kita harus bertanya ulang, siapa yang benar-benar pantas memimpin dunia ini? Ujarnya dengan nada menantang. Dalam wawancara tersebut, Mourinho secara khusus memuji transformasi sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Ia menyebut kepemimpinan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI sebagai salah satu faktor utama kebangkitan ini. Di bawah komando Thohir, sepak bola Indonesia tidak hanya melakukan pembenahan di dalam negeri, tetapi juga membangun jejaring internasional, merekrut pelatih top dunia seperti Patrick Kluivert, dan memperkuat tim nasional dengan kombinasi sempurna antara talenta lokal dan pemain naturalisasi kelas Eropa. Nama-nama seperti Tom Haye, Justin Hubner, Jai Itzes, hingga Nathan Choeon disebut Mourinho sebagai hasil dari strategi yang matang dan bukan kebetulan. Mereka bukan hanya simbol ekspor kualitas Eropa ke Asia, tapi juga refleksi bahwa Indonesia punya visi untuk bersaing sejajar. Ketika kalian lihat skuad Indonesia hari ini, itu bukan lagi tim dari negara yang sedang belajar. Itu adalah tim dari negara yang sudah siap bertarung, kata Mourinho. Tak hanya soal timnas, Mourinho juga menyoroti aspek infrastruktur. Ia mengungkapkan kekagumannya terhadap kemajuan fasilitas di Indonesia, menyebut stadion-stadion megah seperti Jakarta International Stadium, JIS, Gelora Bung Karno, GBK, hingga Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya sebagai wujud nyata bahwa negara ini sedang bersiap menjadi tuan rumah global. Saya sudah pernah lihat stadion besar yang kosong di Eropa, tapi saya belum pernah lihat stadion penuh di Asia seperti yang saya lihat di Jakarta. Itu bukan hanya pertandingan, itu perayaan nasional, kata Mourinho dengan nada penuh kekaguman. Mourinho pun mengajak FIFA untuk keluar dari kebiasaan lamanya yang terlalu terpusat pada negara-negara tertentu. Ia menyatakan bahwa masa depan sepak bola bukan hanya ada di Eropa atau Amerika Selatan, tetapi juga di kawasan seperti Asia Tenggara. Dan Indonesia, menurutnya, adalah pusat dari semua itu. FIFA tidak bisa terus memimpin dunia jika mereka masih berpikir dengan cara lama. Jika mereka tidak beri Indonesia panggung besar, maka kredibilitas mereka dipertanyakan, ujarnya tanpa tedeng aling-aling. Pernyataan ini langsung menimbulkan gelombang reaksi di seluruh dunia. Media-media Asia, dari Vietnam, Thailand, hingga Jepang, ramai mengangkat kutipan Mourinho sebagai tajuk utama. Di media sosial, tagar support Indonesia dan Mourinho for Justice sempat trending dalam waktu singkat. Seorang jurnalis olahraga asal Thailand bahkan menulis, ketika Jose Mourinho berbicara, dunia biasanya tertawa atau marah. Tapi kali ini, dunia mendengarkan. Bagi Indonesia sendiri, dukungan dari Mourinho adalah lebih dari sekadar pujian. Ini adalah pengakuan tertinggi dari salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah sepak bola modern. Ini adalah validasi bahwa perjuangan panjang dan tidak mudah mulai mendapatkan perhatian dunia. Kini, sorotan ada pada FIFA. Apakah mereka akan tetap membungkam realitas dengan statistik dan kebijakan yang berpihak pada elit? Ataukah mereka akan mengikuti suara dari lapangan, dari tribun, dari hati rakyat yang mencintai sepak bola tanpa syarat? Karena seperti kata Jose Mourinho, yang tak pernah peduli pada basa-basi, yang selalu berbicara dari pengalaman dan keberanian. Jika kalian tidak beri Indonesia panggung besar, maka kalian tidak layak pimpin dunia. Dan dunia pun menunggu, apakah FIFA cukup layak untuk memimpin perubahan itu? Maka tibalah kita pada satu simpul pertanyaan yang menggantung tajam di udara, sebuah tantangan terbuka yang dilemparkan oleh seorang maestro yang tak pernah bermain aman. Apakah kalian setuju? Setelah mendengar langsung dari Jose Mourinho, pelatih yang dikenal menciptakan sejarah, membalikan prediksi, dan melawan arus. Akankah kita diam saja melihat Indonesia terus-menerus dijauhkan dari panggung besar? Akankah suara ribuan supporter yang memenuhi stadion setiap laga dianggap angin lalu oleh mereka yang duduk di balik meja kekuasaan? Atau justru, inilah saatnya seluruh dunia mengakui bahwa kekuatan sejati sepak bola bukan hanya milik Barat, tapi telah tumbuh, meledak, dan kini menggelegar dari timur? Indonesia tidak meminta belas kasihan. Ia menuntut keadilan. Ia menuntut kesetaraan. Dan kini, Jose Mourinho telah berdiri bersama negeri ini, bersuara untuk mereka yang terlalu lama dibungkam, menyindir mereka yang terlalu lama mengabaikan.
Lalu bagaimana denganmu? Apakah kalian setuju jika timnas Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia di masa depan? Atau yang terdekat? Piala Dunia 2034? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Karena sejarah tidak hanya ditulis oleh mereka yang bermain di lapangan. Pecahkan rekor Asia. Viral sampai di 80 negara, Indonesia disebut panggung baru sepak bola dunia. Begini kata mereka. Ketika benua Asia bangkit dari bayang-bayang dominasi tradisional sepak bola Eropa dan Amerika Selatan, satu negara dengan riuh sorak puluhan ribu suara menggema dari lembah-lembah hingga lautannya, perlahan tapi pasti menjadi pusat perhatian dunia. Negara itu bukan Jepang, bukan Korea Selatan, dan bukan pula Arab Saudi. Semua pandangan kini tertuju ke satu titik. Indonesia, negeri dengan semangat membara yang tak pernah padam. Dan kini, kabar itu resmi menggemparkan jagat maya. Viral di 80 negara, nama Indonesia mencuat sebagai panggung baru sepak bola dunia, dan bahkan organisasi sebesar FIFA pun dikabarkan tak bisa lagi menutup mata. Bukan tanpa sebab. Dalam hitungan bulan terakhir, antusiasme publik Indonesia terhadap sepak bola telah berubah menjadi kekuatan global. Dari stadion yang selalu penuh sesak bahkan di laga uji coba, hingga kampanye masif di media sosial yang membanjiri lini masa berbagai negara dengan hashtag bertuliskan World Cup in Indonesia. Dunia pun terpaksa harus mengakui, ini bukan fenomena biasa, ini revolusi dari timur. Ketika tiket laga timnas Indonesia versus Cina pada 5 Juni 2025 ludes, hanya dalam 2 jam, banyak pengamat luar negeri yang melongo. Wait, are we talking about a World Cup final or a qualifier in Southeast Asia? Tulis akun @sokcermint_eu yang biasa mengulas laga-laga Eropa. Sementara dari Brasil, seorang jurnalis lokal menulis, supporter Indonesia memiliki api yang lebih besar daripada mayoritas negara kami sendiri. Saya belum pernah melihat kualifikasi sepadat dan sebising itu sejak Copa America 2019. Komentar-komentar pun berdatangan dari seluruh penjuru dunia. Belanda Total Voetbal, I've been watching Indonesia since the AFF. It's not just the team. It's the whole country that's moving. Give them the World Cup. Argentina Boca News Arg. Kalau Messi main di SUGBK, suaranya bisa bikin stadion bergetar. Argentina pernah juara dunia, tapi fans Indonesia itu luar biasa gilanya. Jepang Blue Samurai fan, kami negara yang sering ke Piala Dunia. Tapi Indonesia punya hal yang kami belum miliki. Supporter yang merindingkan dunia. Kerajaan Inggris bersatu the Global Cup, FIFA has no excuse. If they're truly about globalizing football, they better give Indonesia a serious shot. Sementara itu, komentar dari dalam negeri tak kalah mengguncang. Para influencer olahraga, mantan pemain, hingga rakyat biasa menyuarakan satu suara yang sama. Indonesia layak menjadi tuan rumah, bukan hanya penonton abadi. Indonesia pangeran bola. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kita punya rakyat, stadion, atmosfer, dan cinta tanpa syarat. Jangan biarkan kita hanya jadi penonton sejarah. Indonesia Suara Nusantara, timnas sudah berubah, federasi berubah, dunia pun mulai mengakui. Ayo FIFA, ini waktunya Indonesia berdiri sejajar. Indonesia Rakyat Ultras, gue rela tidur di trotoar demi nonton timnas. FIFA, kau dengar kami. Kami siap jadi tuan rumah dunia. Bahkan mantan pemain internasional seperti Raja Nainggolan dan ex-pelatih asing yang pernah membesut klub-klub Indonesia turut angkat suara. Saya pernah main di atmosfer Eropa. Tapi di Indonesia, rasa cintanya ke sepak bola itu seperti agama. Ujar seorang mantan gelandang Serie A yang pernah bermain di Jakarta. Fenomena ini membuat arus perhatian global mengarah deras ke Asia Tenggara. Bahkan, media Inggris, The Independent, dalam tajuknya menyebut, Forget Qatar and Saudi, the real football power is rising from the archipelago. Apa yang membuat netizen dunia begitu tergugah? Pertama, tentu saja antusiasme supporter. Kedua, kemajuan performa timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert yang disokong oleh armada pemain kelas Eropa. Tom Haye, Jai Itzes, Rafael Struijk, hingga Emil Audero. Tapi yang ketiga, dan yang terpenting, adalah narasi emosional bahwa Indonesia bukan hanya bermain sepak bola, Indonesia menghidupi sepak bola. Ketika negara-negara besar mulai jenuh dengan gaya permainan yang terlalu teknis dan membosankan, Indonesia datang dengan semangat penuh darah dan peluh.
Setiap gol dirayakan seperti kemenangan hidup. Setiap sapuan bola disambut dengan pekikan bangga. Dan setiap peluit akhir pertandingan menjadi simfoni nasionalisme. FIFA sendiri belum mengeluarkan pernyataan resmi. Namun, dari bocoran internal media Belanda, disebutkan bahwa Indonesia masuk dalam radar elit sebagai kandidat kuat tuan rumah turnamen besar antara 2032 hingga 2034. Bahkan, disebut-sebut bahwa beberapa petinggi FIFA akan hadir langsung menyaksikan pertandingan Indonesia versus Cina dan Indonesia versus Jepang di Jakarta dan Tokyo untuk mengamati langsung atmosfer, teknis, dan dukungan masyarakat. Kalau FIFA masih ragu, maka dunia yang akan memaksa mereka, ujar akun netizen Global Soccer Pulse dalam postingan yang mendapat 3 juta likes di X. Kalau FIFA sungguh peduli pada globalisasi sepak bola, maka mereka harus melihat ke timur, ke negeri yang bernama Indonesia, tulis komentator olahraga asal Spanyol, Manu Del Valle, dalam salah satu sesi podcastnya yang kini viral di Spotify. Dan pada akhirnya, segalanya bermuara pada pertanyaan besar. Apakah kalian juga setuju jika Indonesia diberi kepercayaan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034? Karena jika dunia sudah bersuara, jika rakyat sudah menyala, jika stadion sudah bersorak, dan jika lawan pun sudah gentar sebelum bertanding, maka kini, saatnya FIFA tak lagi hanya melihat, tapi mengakui. Saatnya Indonesia naik ke panggung tertinggi. Karena panggung itu, kini, telah berpindah ke timur. Dan pusatnya adalah Indonesia. Alhamdulillah, dikonfirmasi resmi. Kabar gembira bagi timnas Indonesia. Pelatih Jepang bakal coret 10 pemain senior untuk lawan skuad Garuda. Seketika kabar ini menjalar bak gelombang kejut ke seluruh penjuru Asia. Di saat timnas Indonesia tengah bersiap menghadapi tantangan terbesar dalam sejarah mereka di panggung kualifikasi Piala Dunia 2026, sebuah informasi dari negeri matahari terbit membangkitkan harapan baru di dada setiap pendukung Garuda. Pelatih timnas Jepang, Hajime Moriyasu, dikonfirmasi akan melakukan langkah radikal. Mencoret hingga 10 pemain senior dari skuad utama yang akan tampil menghadapi Indonesia pada laga pamungkas, 10 Juni 2025 mendatang di Suita Football City Stadium. Kabar ini bukan sekadar rumor pinggiran, melainkan dikutip langsung dari Sponichi Anes, salah satu media olahraga paling kredibel di Jepang. Dinyatakan bahwa keputusan ini diambil sebagai bagian dari manuver besar Jepang setelah mereka resmi mengunci tiket ke Piala Dunia 2026. Dengan mengantongi 20 poin dari 8 laga dan duduk nyaman di puncak klasemen, Jepang punya ruang bernapas untuk memutar strategi, dan Indonesia mungkin akan jadi tim pertama yang merasakan dampaknya. Dalam konteks sepak bola Asia, ini bukan keputusan sepele. Jepang, raksasa benua kuning yang hampir selalu tampil dengan skuad penuh bintang dari klub-klub top Eropa, kini memilih jalur berbeda. Mereka tidak hanya mengistirahatkan beberapa pemain, tapi benar-benar mengganti hampir separuh skuad, memberi ruang bagi talenta muda dari generasi Olimpiade Paris 2024. Generasi yang diam-diam telah mencuri perhatian di level U23 dengan menembus babak perempat final. Nama-nama besar seperti Kaoru Mitoma, Junya Ito, hingga Hidemasa Morita disebut masuk daftar pemain yang tidak akan dibawa. Mitoma, winger eksplosif milik Brighton, tengah dalam masa pemulihan cedera. Begitu juga Ito dan Morita, dua gelandang andalan yang biasa menjadi poros permainan Samurai Biru. Sebagai gantinya, pelatih Moriyasu ingin menguji para bintang muda. Ini seperti memberikan panggung gladi resik kepada calon pemain Piala Dunia berikutnya. Dan Indonesia akan menjadi lawan eksperimen dalam skenario ini. Walau terkesan meremehkan, bagi Indonesia ini bisa menjadi peluang emas yang tak ternilai. Disinilah sepak bola memperlihatkan wajah lain dari dramanya. Ketika satu tim mencari pemanasan, tim lainnya justru bertaruh demi sejarah. Di kalangan netizen Indonesia, kabar ini disambut dengan rasa syukur, optimisme, bahkan doa-doa panjang yang bertebaran di lini masa. Tagar Garuda Bisa dan Jepang tanpa senior sempat menggeliat naik di media sosial X dan TikTok. Seorang netizen menulis, "Ini momen langka. Jepang turunkan pemain muda, kita harus manfaatkan. Ayo Marcelino CS, buat kejutan untuk dunia." Sementara yang lain menuliskan, "Biasanya kita yang jadi kelinci percobaan. Sekarang, giliran kita yang lihat mereka bereksperimen. Jangan sia-siakan kesempatan." Namun di sisi lain, beberapa netral berpendapat bahwa meskipun pemain senior absen,
kualitas sepak bola Jepang tetap berada di level tertinggi. Pemain muda mereka bukan pemain sembarangan. Banyak di antaranya bermain reguler di J-League bahkan telah mencicipi atmosfer kompetisi Eropa. Ini artinya, Indonesia tetap harus tampil maksimal. Karena eksperimen Jepang tetap dilakukan oleh para pemain yang lapar pembuktian dan berpotensi jadi bintang dunia dalam waktu dekat. Dari perspektif pelatih Patrick Kluivert dan asistennya, Alex Pastor, ini adalah peluang untuk mengukir sejarah. Laga ini akan menjadi tolak ukur sejauh mana progres timnas Indonesia. Apakah skuad merah putih bisa mencuri poin dari tim besar, atau justru malah dikejutkan oleh dinamika rotasi Jepang? Strategi perlu dipersiapkan matang. Kombinasi Tom Haye, Ula Romeni, Jai Itzes, hingga Emil Audero harus tampil tanpa celah. Tak sedikit pula netizen yang berharap PSSI bisa memanfaatkan situasi ini untuk memompa motivasi skuad Garuda. Main seperti final. Ini bisa jadi batu loncatan, apalagi nanti kita akan hadapi Cina di GBK. Kalau bisa tahan Jepang, mental anak-anak bakal meledak. Tulis akun Bola Merdeka. Sementara itu, di kalangan media Asia Tenggara, sorotan atas laga ini semakin menguat. Media Vietnam, The Tao 247, bahkan menyebut keputusan Jepang ini sebagai bentuk respek terselubung kepada Indonesia. Jepang tidak ingin terlalu mengekspos kekuatan utamanya sebelum Piala Dunia. Melawan Indonesia akan dijadikan arena eksperimen, karena mereka sadar, skuad Garuda kini bukan tim lemah. Tulis mereka. Komentar lainnya datang dari media Thailand, Siam Sport, yang menyoroti bagaimana absennya pemain seperti Mitoma justru bisa membuka peluang duel tak terduga. Indonesia punya kekuatan untuk membuat kejutan. Apalagi dengan kombinasi pemain naturalisasi dan bakat lokal mereka, ungkap kolom editorialnya. Dengan seluruh sorotan ini, satu hal menjadi jelas. Laga Jepang versus Indonesia bukan lagi sekadar pertandingan terakhir grup, melainkan titik epicentrum baru yang akan jadi pengukur arah dua bangsa di pentas sepak bola global. Bagi Jepang, ini soal regenerasi. Bagi Indonesia, ini soal pengakuan. Dan ketika wasit meniup peluit panjang di Suita Football City Stadium nanti, dunia akan menyaksikan. Apakah eksperimen Jepang menjadi berkah atau bumerang? Apakah Garuda bisa membumbung lebih tinggi dari yang pernah dibayangkan? Kini bola berada di kaki para pemain Indonesia. Dan seperti kata netizen, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Di campakan Shin Tae-yong, Eliano Reijnders akhirnya jadi starter di timnas Indonesia untuk pertama kalinya bersama Patrick Kluivert. Dulu dia hanya jadi bayang-bayang. Duduk diam di bangku cadangan, menyaksikan laga demi laga timnas Indonesia dari balik garis putih tanpa 1 menit pun diberi kepercayaan. Wajahnya nyaris tak tersorot kamera. Namanya pun kadang terlupakan di antara riuhnya nama-nama besar lainnya. Tapi kini, di bawah langit baru dan nahkoda berbeda, jalan Eliano Reijnders tampaknya mulai terbuka. Setelah dicampakkan di era Shin Tae-yong, pemain berdarah campuran Belanda-Indonesia itu akhirnya menata peluang nyata. Starter pertamanya untuk skuad Garuda di laga yang bisa jadi paling menentukan, melawan Cina dan Jepang pada bulan Juni 2025. Namanya pertama kali menggema di antara para pecinta sepak bola tanah air kala ia memilih untuk menjadi bagian dari bangsa ini pada Oktober 2024. Eliano Reijnders, adik dari bintang AC Milan, Tijjani Reijnders, resmi menjadi warga negara Indonesia dan langsung disertakan dalam skuad Garuda yang kala itu masih diasuh Shin Tae-yong. Debutnya datang cepat, sebagai pemain pengganti dalam laga melawan Bahrain. Tapi kebahagiaan itu seolah menjadi episode pembuka dari babak penuh kekecewaan. Ketika Indonesia bertandang ke markas Cina di Qingdao untuk lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, Reijnders tidak dibawa. Tak ada namanya dalam daftar. Lalu di 2 laga berat melawan Jepang dan Arab Saudi di bulan November, ia kembali terpinggirkan, hanya duduk 1 kali di bangku cadangan saat hadapi Arab Saudi, dan benar-benar tak terdaftar saat menjamu Jepang. Sinyal dari Shin Tae-yong kala itu terasa jelas, Eliano bukan pilihannya. Namun nasib pemain kadang seperti daun di angin. Tahun baru membawa era baru. Januari 2025, Shin Tae-yong resmi dipecat, dan kursi panas pelatih kepala ditempati oleh legenda Belanda, Patrick Kluivert. Dan di bawah tangan dingin Kluivert, Eliano Reijnders menemukan kembali sinarnya. Maret lalu, dalam 2 laga internasional melawan Australia dan Bahrain, Reijnders akhirnya diberi kepercayaan bermain. Memang masih sebagai pemain pengganti, tapi menit bermainnya meningkat drastis.
Ia bahkan nyaris mencetak gol dalam 2 kesempatan emas, memperlihatkan potensi besarnya sebagai bek kanan agresif dan pekerja keras. Kini, jelang 2 pertandingan terakhir di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Reijnders mungkin akhirnya akan naik kasta. Dari super sub menjadi starter. Kondisinya mendukung. Persaingan di posisi bek kanan sedang tak ideal. Kevin Dix, pemain andalan yang lama mengisi posisi itu, sudah absen sejak April karena cedera. Pelatih FC Copenhagen, Jacob Nestrup, memang mengabarkan bahwa Dix telah kembali berlatih, tapi kecepatan pemulihannya masih tanda tanya besar. Dix bisa tersedia atau tidak? Dan menghadapi 2 lawan tangguh seperti Cina dan Jepang, timnas Indonesia tak bisa berjudi dengan kondisi setengah fit. Lalu datang kabar terbaru dari Jepang. Sandy Walsh, bek kanan berusia 30 tahun yang kini bermain untuk Yokohama F. Marinos, juga menghadapi ujian fisik berat. Dalam laga kontra Vissel Kobe yang digelar 21 Mei lalu di Nissan Stadium, Walsh menjadi starter namun harus ditarik keluar pada menit ke-85 karena mengalami cedera. Dia meninggalkan lapangan dengan tertatih-tatih, membuat banyak pihak khawatir. Jika 2 pilar utama sektor bek kanan Indonesia gagal tampil, maka satu nama mulai bersinar di radar utama, Eliano Reijnders. Jika Kluivert memutuskan untuk menurunkan Reijnders sebagai starter, maka laga kontra Cina atau Jepang akan menjadi debutnya sejak menit awal. Debut yang sudah ditunggu-tunggu sejak Oktober tahun lalu. Laga yang bisa menjadi titik balik karir internasionalnya, dari cadangan terlupakan menjadi pilar utama dalam formasi Garuda yang sedang bangkit. Namun bukan tanpa pesaing. Asnawi Mangkualam, mantan kapten timnas U23 dan pemain serbabisa, juga kembali masuk daftar panggil untuk pemusatan latihan. Lalu ada Yakob Sayuri, winger cepat yang bisa dialihkan ke posisi bek sayap jika dibutuhkan. Artinya, Reijnders tetap harus membuktikan bahwa dirinya memang pantas. Pantas untuk dipercaya, pantas untuk jadi andalan. Skuad Garuda dijadwalkan berkumpul di Bali pada 26 Mei mendatang, memulai pemusatan latihan menuju 2 laga pamungkas kontra Cina, 5 Juni, dan Jepang, 10 Juni. Keduanya bukan hanya laga hidup mati untuk lolos ke putaran keempat, tapi juga ajang unjuk gigi sejauh mana reformasi yang dibawa Kluivert telah berhasil. Netizen pun tak tinggal diam. Tagar starter untuk Eliano mulai bermunculan di media sosial. Banyak yang bersimpati dengan perjalanan sang pemain yang terpinggirkan. Dulu ST buang dia, sekarang waktunya buktiin diri, tulis akun Indonesia Garuda. Yang lain menyemangati, waktu untuk bangkit bro, jadilah seperti Tijani. Dari bangku cadangan menuju puncak. Bahkan di kalangan supporter PSV Zwolle, beberapa fans Belanda ikut mendoakan sukses Reijnders di laga internasional. Eliano finally gets his chance. Go make Indonesia proud, lad. Narasi Reijnders adalah kisah tentang keteguhan. Tentang bagaimana seseorang bisa terus bertahan, menunggu di lorong gelap, percaya bahwa suatu saat pintu cahaya akan terbuka. Dan mungkin, pintu itu adalah malam di Gelora Bung Karno saat menghadapi Cina. Atau di Jepang, tanah leluhur sepak bola Asia, tempat Eliano bisa mengukir sejarah pribadi sebagai starter untuk timnas Indonesia. Tim yang kini tak lagi dianggap enteng oleh siapapun. Karena dalam sepak bola, seperti dalam hidup, kesempatan kedua tak datang 2 kali. Eliano tahu itu. Dan bangsa ini juga menantikan jawabannya. Akhirnya terungkap. Ternyata ini alasan Patrick Kluivert panggil Yakob, Yance, Asnawi, dan Lillipali yang sudah 35 tahun ke timnas Indonesia. Dalam pusaran ambisi besar menuju Piala Dunia 2026, ketika satu persatu wajah-wajah muda bermunculan bak fajar yang menyingsing, timnas Indonesia malah memberi kejutan dengan memanggil nama-nama lama yang sempat tertimbun dalam kabut masa lalu. Kejutan itu tidak datang dari langit atau sekadar untung-untungan belaka, melainkan dari keyakinan dan pengamatan seorang pelatih baru yang sedang menulis ulang cerita Garuda, Patrick Kluivert. Di antara 32 pemain yang diumumkan untuk menghadapi 2 laga hidup mati melawan Cina dan Jepang, 4 nama muncul dan langsung menjadi bahan perdebatan panas di kolong jagat sepak bola nasional. Stefano Lillipali, Asnawi Mangkualam, Yakob Sayuri, dan Yance Sayuri. Sorotan terbesar langsung terarah pada Stefano Lillipali. Usianya telah menyentuh angka 35 tahun. Sebuah bilangan yang bagi sebagian publik sepak bola dianggap sebagai lonceng akhir bagi karir internasional. Namun bagi Patrick Kluivert,
Usia hanyalah angka. Kualitas, pengalaman, dan kontribusi nyata di lapangan adalah mahkota sejati bagi seorang pemain. Lily Pali, sang maestro yang pernah bersinar di AFF 2016 dan menjadi jantung permainan Indonesia di era sebelumnya, ternyata belum habis. Di usianya yang menua namun tidak rapuh, Lily Pali justru tampil terengginas bersama Borneo FC di Liga 1 musim 2024-2025. 5 gol dari 23 pertandingan, dengan kontribusi besar dalam setiap lini serangan pesut etam, membuatnya tetap bersinar di tengah derasnya arus regenerasi. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, buka suara dengan nada tegas namun penuh hormat. Kalau untuk Stefano Lillipali, kita tahu bahwa permainannya di Borneo FC cukup baik. Dia bisa membawa Borneo FC mendapatkan hasil bagus di beberapa pertandingan walaupun usianya sudah 35 tahun. Ujarnya dalam siaran langsung di Kompas TV, 21 Mei 2025. Lebih lanjut, Sumarji menegaskan bahwa keputusan pemanggilan Lillipali adalah hasil evaluasi dan analisis tim pelatih yang melihat peran vitalnya sebagai pengganti Ragnar Oratmangoen yang tidak dipanggil akibat terserang virus misterius dalam 2 bulan terakhir. Nama berikutnya yang membuat gelombang adalah Asnawi Mangkualam. Bek kanan tangguh ini sempat seperti menghilang dari radar ketika tak dipanggil dalam laga Maret melawan Australia dan Bahrain. Namun Kluivert, pelatih asal Belanda yang kini mulai menyatu dengan jiwa Garuda, punya cara pandang berbeda. Ia tidak hanya menilai pemain dari 1-2 pertandingan terakhir, tetapi dari konsistensi, potensi, dan kesiapan mental untuk bertarung dalam tekanan level tertinggi. Kondisi bek kanan timnas Indonesia tengah berada dalam kekhawatiran. Kevin Dix masih bergelut dengan pemulihan cedera sejak April. Sementara Sandy Walsh baru saja ditarik keluar dengan tertatih-tatih dalam laga jelik bersama Yokohama F. Marinos pada 21 Mei. Dalam kondisi krisis ini, Kluivert menoleh ke Asnawi, sosok yang meski tak lagi dielu-elukan seperti dahulu, tetap menyimpan bara dalam semangatnya. Posisi Asnawi ini kan di bek kanan, lalu ada beberapa pemain yang juga berada di posisi itu. Tapi kembali lagi siapa yang nantinya dipilih, kata Sumarji, menyiratkan bahwa persaingan tetap terbuka, namun Asnawi kini kembali menjadi bagian dari arena pertempuran. Lalu, datanglah kejutan ganda, Yakob Sayuri dan Yance Sayuri. Saudara kembar asal Maluku ini sempat seperti lenyap dari pusaran timnas setelah sempat menghiasi masa awal kepelatihan Shin Tae-yong. Namun musim ini di Liga 1, keduanya kembali jadi pusat perhatian. Bersama Malut United, mereka bukan hanya sekadar tampil, mereka memimpin. Ya, kedua pemain ini benar-benar menjadi pilar utama di Malut United. Di samping itu, keduanya punya kelebihan dari hal kecepatan, kekuatan, dan juga mampu membawa Malut United bersaing di Liga 1 musim ini, ungkap Sumarji penuh keyakinan. Kluivert dan staf pelatih, katanya, memantau langsung performa keduanya di kompetisi domestik, dan dari hasil evaluasi itulah keputusan besar diambil. Yakob dan Yance kembali mengenakan seragam merah putih. Pemanggilan keempat pemain ini tidak hanya mengguncang opini publik, tetapi juga menunjukkan bahwa di bawah kendali Patrick Kluivert, tidak ada yang benar-benar tertutup untuk siapapun. Nama besar tidak menjamin tempat, usia tidak menutup peluang, dan masa lalu bukan penentu masa depan. Ini adalah era baru, di mana meritokrasi dijadikan pondasi dan evaluasi berdasarkan performa nyata menjadi hukum utama. Sebuah babak penting pun kini menanti. Timnas Indonesia akan berkumpul dalam pemusatan latihan di Bali mulai 26 Mei 2025, sebagai persiapan menghadapi duel dua tim raksasa Asia, Cina pada 5 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, dan Jepang pada 10 Juni di Suita City Stadium, Osaka. Dua pertandingan yang tidak hanya akan menentukan nasib Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tetapi juga bisa menjadi penentu apakah perjalanan Kluivert akan terus berlanjut menuju panggung dunia. Di tengah para pemain muda seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan Tom Haye, kehadiran pemain-pemain seperti Lillipali dan Sayuri bersaudara menghadirkan dimensi baru. Pengalaman, ketahanan, dan tekad. Kombinasi antara darah muda dan semangat veteran inilah yang tengah diracik Kluivert agar menghasilkan pasukan yang bukan hanya berlari cepat, tetapi juga berpikir tajam dan bertarung sampai titik darah penghabisan. Dan dalam lanskap sepak bola yang terus berubah ini, Patrick Kluivert sedang menunjukkan kepada dunia bahwa timnas Indonesia bukan lagi sekadar tim penuh potensi. Ia adalah pasukan yang sedang bangkit dengan visi, disiplin, dan keberanian.
termasuk keberanian memanggil kembali nama-nama yang sempat dilupakan, hanya karena mereka masih layak untuk dipercaya.